Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di dalam anti ruang, ada badai ruang, menderu keras. Dari pandangan sekilas, ada sejumlah besar turbulensi di ruang bilah di antara ribuan badai ruang angkasa. Turbulensi ruang seperti Blade ini benar-benar terlempar keluar dari badai antariksa yang penuh dengan anti ruang. Kecepatannya cepat dan kekuatannya luar biasa. Begitu dia muncul, Chu Xingyun menderita ribuan luka dalam sekejap. Ruang bergejolak yang tak terhitung jumlahnya, dan menyapu tubuh Chu Xingyun seperti air pasang. Jika bukan karena Chu Xingyun yang memiliki tubuh Dharma Void, dan jika bukan karena tubuh Dharma Void, ada lapisan Void Shield yang kuat, dan segera setelah ia muncul, Chu Xingyun akan bergolak oleh ribuan ruang dan terluka parah, bahkan di tempat. Dicekik. Bahkan jika ada Void Dharma, tetapi jika masih sebelumnya, versi bibit Void Dharma, bahkan jika itu dapat menahan beberapa gejolak di ruang angkasa, itu tidak akan bertahan selamanya. Perisai Void akan segera rusak. Di bawah pencekikan ruang padat yang bergejolak, Chu Xingyun akan tetap berpegang pada 3 napas paling banyak, dan akan dicekik menjadi terak secara instan. Tapi sekarang, tubuh Void Dharma Chu Xingyun telah menjadi besar. Meskipun jaraknya sempurna dan masih ada jarak yang jauh, tubuh Void Dharma Dacheng pada dasarnya dapat mengabaikan turbulensi sia-sia itu. Belum lagi aliran kekosongan yang bergolak, bahkan jika dia terlibat dalam badai ruang angkasa, Chu Xingyun bisa aman dan sehat, dan tidak akan terluka sama sekali. Namun, jika Anda berpikir bahwa Chu Xingyun dapat mengabaikannya mulai sekarang, jika kekuatan ruang di medan pertempuran Taiko menengah salah, maka itu akan sangat salah. Melihat itu, selain badai antariksa dan turbulensi antariksa, serangkaian puluhan ribu mil kesalahan ruang seperti cambuk panjang, berlama-lama di antariksa. Dengan lirikan, Chu Xingyun melihat ribuan cambuk ruang. Yang disebut cambuk ruang mengacu pada kesalahan ruang bergerak. Kesalahan spasial ini dibentuk oleh hantaman dunia tahun itu. Di bawah hantaman itu, bukan saja bumi hancur, tetapi ruang di medan perang menengah Taiko juga hancur oleh gempa bumi. Meskipun dengan berlalunya ratusan juta tahun, di bawah karakteristik penyembuhan diri ruang di medan perang Taiko menengah telah banyak dipulihkan, tetapi jaraknya dipulihkan sepenuhnya, tetapi masih ada terlalu banyak waktu. Pada saat ini, kerusakan ruang ini disebabkan oleh gesekan dan tabrakan antar ruang. Setiap kesalahan ruang setara dengan tabrakan antara dua dunia. Kekuatannya sangat besar sehingga tidak bisa diimbangi oleh kekuatan manusia. Secara visual, ruang yang terfragmentasi ini seperti lempeng benua. Jika lempeng benua saling bertabrakan, gempa bumi akan terbentuk, dan kekuatannya begitu besar sehingga saya tidak perlu menjelaskannya lebih lanjut. Di antara ruang yang rusak, tabrakan dan gesekan satu sama lain membentuk lipatan ruang, juga dikenal sebagai cambuk ruang. Setelah tersapu oleh cambuk ruang ini, bahkan tubuh Dharma Void sulit menahannya, dan bahkan jika itu tidak mati, Chu Xingyun akan setengah cacat. Adapun yang disebut kostum jiwa, tubuh perang, dan jiwa perang, di depan kekuatan seperti itu sama sekali tidak ada. Melihat langit, ribuan cambuk terbang di langit, Chu Xingyun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Dihadapkan dengan begitu banyak cambuk ruang, bahkan jika Chu Xingyun menabraknya, itu sama-sama berbahaya. Jika seseorang secara tidak sengaja memukul cambuk ruang ini, Chu Xingyun mungkin tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia akan dibunuh di tempat dalam sekejap. Apa yang membuat Chu Xingyun paling tidak berdaya adalah bahwa cambuk ruang ini tidak hanya merajalela di antariksa. Faktanya, banyak celah ruang yang dihasilkan oleh ruang positif terbentuk oleh kondensasi cambuk ruang. Untungnya, Chu Xingyun dan yang lainnya berbeda. Dengan Void Dharma Body, bahkan di ruang positif, Chu Xingyun masih bisa merasakan fluktuasi anti ruang. Oleh karena itu, atas dasar sepenuhnya mengabaikan turbulensi ruang dan badai ruang angkasa, Chu Xingyun dapat sepenuhnya menghindari cambuk ruang angkasa. Dengan cara ini, untuk Chu Xingyun, bahkan jika ini adalah medan pertempuran Taiko menengah, ia bisa bergerak naik dan turun, bebas menampilkan dimensi pesawat ulang-alik, tanpa terlalu banyak bahaya. Namun, sangat tidak mungkin untuk menggunakan ruang dimensi dan sejenisnya di medan perang Taiko menengah ini. Cambuk ruang tidak hanya berkecamuk dalam ruang anti, tetapi bahkan ruang positif dapat menyebar ke Tao. Oleh karena itu, lokasi ruang dimensi secara alami tidak terhindarkan, dan juga dimungkinkan untuk ditarik oleh cambuk ruang. Kecuali jika seseorang mengendalikan ruang dimensi dan memperhatikan untuk menghindari cambuk ruang itu setiap saat, jika tidak, dalam waktu singkat, ruang dimensi pasti akan ditarik oleh cambuk ruang dan langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Setelah menyelidik ke medan perang Taiko menengah, Chu Xingyun merasa lega setelah kondisi anti ruang. Meskipun untuk beku lain, medan pertempuran Taiko perantara ini benar-benar tidak dapat mengerahkan kemampuan ruang apapun.
Tapi untuk Chu Xingyun, berdasarkan badan sihir batal, selama dia berhati-hati, dia dapat dengan bebas menampilkan kemampuan ruang dan kekuatan sihir ruang. Mirip dengan langkah instan Dewa Udara, pesawat ulang-alik dimensi, dan pelipatan ruang, masalahnya tidak terlalu besar. Tentu saja, jelas mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada bahaya sama sekali. Tapi sungguh berbicara, setiap menit dan setiap detik di medan pertempuran Taiko Menengah sebenarnya berbahaya. Bahayanya tidak mengerikan, selama bahayanya dapat dikendalikan dalam rentang tertentu, maka tidak ada masalah. Meninggalkan ruang dimensi, Chu Xingyun menatap Kaisar Serigala Serakah. Ketika dia akan berbicara, Lord Grid memakai langkah pertama, saya telah di sini sebelumnya, di sini, adalah salah satu dari 10 tempat paling berbahaya di medan perang menengah Taiko. Lingkungan, kata-kata Kaisar Serigala baru saja jatuh, tidak jauh. Keretakan ruang 1000 meter menyapu. Dalam deru keras, semua batu dan pepohonan hancur oleh suara retakan di angkasa, dan bahkan tanah yang padat pun terpotong dengan retakan sedalam 100 meter. Melihat celah di ruang angkasa, dengan kekuatan kehancuran dan pembusukan, menyapu segala sesuatu di sekitar, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Di hadapan kekuatan besar langit dan bumi, kekuatan pribadi tampak sangat kecil. Tentu saja, jika itu adalah kekuatan langit dan bumi di dunia biasa, itu bukan apa-apa untuk Chu Xingyun hari ini. Dalam sekejap Chu Xingyun dapat menghancurkan dunia. Apa yang disebut kekuatan langit dan bumi hanyalah lelucon. Tetapi medan perang kuno ini berbeda, Anda tahu, medan perang kuno ini, sebelum zaman kuno, periode puncak zaman kuno, mewakili tanah. Pada zaman kuno, tidak ada bintang di dunia, dan beberapa, hanya benua seperti telur ayam. Sekarang, apa yang disebut bintang dan 3 medan perang kuno yang besar sebenarnya dibentuk oleh pecahnya benua setelah Perang Dunia I. Ketika pertama kali pecah, pada kenyataannya, semua bintang itu bukan pecahan bola, tetapi tidak beraturan. Di bawah pukulan World Extinguishment, semua puing terbang dari inti ke lingkungan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Selama penerbangan, di bawah pengaruh gaya sentripetal, semua fragmen berangsur-angsur berubah dan terbentuk dari fragmen tak beraturan ke bola biasa. Di antara mereka, fragmen yang lebih kecil terkondensasi menjadi bintang yang lebih kecil, seperti satelit, asteroid. Di antara mereka, fragmen yang relatif besar, terkondensasi menjadi bintang yang relatif besar, seperti bintang. Puing-puing lebih besar dari bintang-bintang dan mirip dengan 3 medan perang kuno utama, jarang mempertahankan bentuk dan bentuk asli. Di era zaman kuno, medan pertempuran Taiko Menengah ini mewakili bumi, yang disebut jalan, sebenarnya disematkan di sini. 3 medan perang kuno menambah volume semua bintang lainnya. Oleh karena itu, di medan perang Taiko Menengah, kekuatan langit dan bumi hampir sama dengan kekuatan jalan. Bahkan jika posisi Tianzun tercapai, saya takut masih sulit untuk bersaing dengan kekuatan langit dan bumi ini. Tentu saja, Chu Xingyun bukan Tianzun, juga tidak tahu seberapa kuat Tianzun. Tetapi yang pasti adalah bahwa kekuatan langit dan bumi di dalam medan perang Taiko kira-kira sama dengan kekuatan jalan. Yang disebut Heavenly Venerable, batas kekuatan yang dapat dikuasai, tidak lain adalah kekuatan jalan. Setelah menghela nafas panjang, Chu Xingyun berkata kepada Kaisar Serakah, karena kamu tahu di mana ini, maka selanjutnya, kamu membawa saya ke pemimpin Redman Soul Beast. Mengangguk kepalanya, Serigala Kaisar menghormatinya, tempat yang rusak ini, ruangnya berantakan secara tidak normal. Tidak hanya pemimpin binatang buas merah, tetapi juga banyak pemimpin binatang buas ungu dan pemimpin buas binatang buas perak ada ribuan. Keingintahuan Kaisar Cao Yue memandang masa lalu, Chu Xingyun berkata, saya mendengar bahwa hanya ada 3.000 binatang jiwa tingkat pemimpin di medan perang kuno Taiji. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Kaisar Greedy Wolf mengangguk dan berkata, ya, memang demikian, mengapa? Mengernyitkan alisnya, Chu Xingyun berkata, karena jumlahnya hanya 3.000, mengapa ada begitu banyak di sini saja? Apakah itu tidak dihitung di sini? Mendengar keraguan Chu Xingyun, Kaisar Greedy Wolf menggelengkan kepalanya, tidak, apa yang kamu dengar itu akurat. Memang hanya ada 3.000 pemimpin Soul Beast di medan pertempuran Taiko Perantara. Setelah jeda tiba-tiba, Kaisar Greedy Wolf melanjutkan, di antara 3.000 pemimpin jiwa binatang, ada 1.000 rumah besar merah, rumah besar ungu, dan kepala rumah besar perak. Ini sama sekali tidak salah. Setelah melihat sekeliling, Kaisar Greedy Wolf melanjutkan, Anda telah mendengarnya, ada jadi di medan perang Suire Utama, medan perang Suire Menengah, dan medan perang Suire Canggih. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, tentu saja aku telah mendengar tentang ini, 3 tempat berbahaya, masing-masing di lantai kedua, kelima, dan ke-8 dari medan perang kuno, kan? Mengangguk diam-diam, Serigala Kaisar menghormati, ya, hantu rawa di lantai 2, tanah yang rusak di lantai 5, dan inti dari medan perang di lantai 8 adalah 3 jadi hebat. Kaisar Greedy Wolf menunjuk ke tanah di bawah kakinya, dan tanah yang rusak di mana kita berada sekarang adalah lantai 5 dari 3 tanah kuno yang hancur perang. Tiba-tiba mengangguk, Chu Xingyun harus mengakui bahwa tempat ini memang sangat berbahaya.
Bahkan Chu Xingyun, yang memiliki Void Dharma, harus berhati-hati di sini. Yang jahat akan dibunuh di sini, belum lagi yang lain. Melihat penampilan tiba-tiba Chu Xingyun, Great Wolf Emperor berkata, di tanah yang rusak ini, ada lebih dari 300 rumah mewah merah, 300 rumah mewah ungu, dan lebih dari 3 rumah mewah perak, jika disatukan, jumlahnya persis 1000. Dia mengangguk dengan jelas, dan setelah mendengar kata-kata Kaisar Seraka Serigala, Chu Xingyun benar-benar memahaminya. Padahal, apa yang disebut kedua, kelima, dan kedelapan terdengar sangat sulit untuk dipahami. Terus terang, medan perang Suire utama, medan perang Suire menengah, dan lantai kedua dari medan perang Suire yang maju semuanya adalah tanah terlarang. Medan perang kedua, kelima, kedelapan, dan tiga kuno adalah area inti dari 3 medan perang kuno. Jika bukan Taiko yang akan dan secara paksa mengirim semua orang ke sini, dalam keadaan normal tidak ada yang akan datang ke sini. Bagaimanapun, menjadi seorang jadi benar-benar terlalu berbahaya. Di sini, kapan saja, di mana saja, mungkin ada bencana. Seringkali, tidak ada tanda atau jejak, dan bencana itu jatuh dari langit dalam sekejap. Tidak peduli seberapa tinggi tuannya, menghadapi cambuk ruang, tidak ada kekuatan untuk menangkis. Yang disebut tubuh perang, jiwa perang, dan pakaian jiwa hanyalah lelucon. Dengan cambuk ruang, bahkan kekosongan bisa dipatahkan, belum lagi keberadaan yang berwujud dan kualitatif. Bahkan jika suatu hari, seseorang telah mencapai yang mulia surgawi, tidak ada cara yang baik untuk mengejar ketinggalan dengan cambuk ruang ini. Paling-paling, Anda dapat menghadapi pemboman, tetapi Anda tidak dapat mematahkan cambuk ruang-ruang ini. Satu-satunya hal yang dapat mengalahkan cambuk ruang adalah kekuatan leluhur yang mengirimkan pukulan dunia. Sangat disayangkan bahwa kekuatan-kekuatan tingkat leluhur, di bawah pukulan itu, telah mati, dan sama sekali tidak mungkin untuk bertahan hidup lagi. Selain itu, bahkan jika mereka dapat bertahan hidup dengan pelajaran sebelumnya, mereka tidak bisa lagi bergabung untuk meluncurkan serangan penghancuran diri. Di bawah kepemimpinan Kaisar Seraka Greedy, Chu Xingyun melaju sampai ke kedalaman tanah yang rusak. Sepanjang jalan, Chu Xingyun tidak menganggur. Membuka jendela dimensi, Chu Xingyun terus-menerus merasakan situasi di ruang antariksa. Dalam anti-ruang, badai ruang seperti badai, turbulensi ruang seperti pisau, ruang panjang seperti cambuk, terus berputar, terbang. Merasakan segalanya, otak Chu Xingyun berjalan cepat menganalisis dan menilai hukum badai ruang, turbulensi ruang, dan lipatan ruang. Meskipun dalam waktu singkat pasti tidak ada yang harus diamati, tetapi setidaknya Chu Xingyun dapat memastikan bahwa dia dan Kaisar Serigala yang serakah tidak terluka oleh cambuk hantu-hantu itu. Belum lagi, dalam cara Chu Xingyun, bagaimana mengamati dan berspekulasi segala sesuatu di anti-ruang. Di sisi lain, Guntur Dewa Kaisar, mengenakan set lengkap baju besi baja, memegang perisai baja besar di tangan kirinya, membawa palu cahaya dingin di tangan kanannya, memimpin dalam berbaris maju. Dari pandangan sekilas, baju besi baja Torgat Emperor memiliki ketebalan lebih dari 10 cm, dan seluruh tubuhnya terbuat dari baja Senhan. Set baju besi Thor ini tidak hanya sangat tebal, tetapi juga mencakup area yang luas. Dari kejauhan, dewa-dewa guntur itu seperti kaleng besi, seluruh tubuhnya benar-benar tertutup baja, dan bahkan tidak ada celah di matanya. Selain baju besi baja yang menutupi seluruh tubuh, Dewa Guntur Kaisar juga membawa perisai baja tebal. Perisai itu sangat besar, berdiri di tanah, dan tingginya bisa mencapai pinggang Dewa Guntur Kaisar. Adapun palu besar, tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu. Kepala palu berbentuk kubus dan gagang palu dari logam dapat hancur seketika bahkan jika itu adalah sepotong baja. Patut disebutkan bahwa palu besar ini bukan pegangan panjang, tetapi palu pegangan pendek dengan satu tangan. Di bawah kepemimpinan Dewa Guntur, Xiongda dan Xiong-Er, seluruh tubuh diselimuti kulit batu yang tebal, abu-abu dan hitam, dan tubuhnya sangat tebal sehingga membuat orang runtuh. Di belakang Xiongda dan Xiong-Er, Yuan Hong dan Niu Ram, yang membuka tubuh iblis, membawa batang besi dan berjalan diam-diam. Lebih jauh ke belakang, itu adalah Kaisar Kecoa. Pada saat ini, Kaisar Kecoa memegang guci racun Wan Gu, sambil bergerak maju, sambil memadatkan 10 juta belalang racun kecoa. Sekelompok 6 orang berlari sepanjang jalan, menghindari semua pemimpin binatang jiwa binatang merah. Menurut pengaturan Chu Xingyun, tujuan mereka bukanlah pemimpin Redman Soul Beast, tetapi anggota tim lain. Lagi pula, pertahanan dan vitalitas pemimpin Redman Soul Beast terlalu ulet. Saya ingin mengandalkan kepala bis Redman Soul Beast untuk menyelesaikan pemenggalan 100 gol. Saya takut waktunya sudah terlambat. Di antara perjalanan, tidak banyak perjalanan, dan tim yang terdiri dari 10 orang muncul di depan. Tempat uji coba hanyalah zona yang akan dipilih sementara oleh Taikoan dan Lingkari. Puluhan ribu tim, ratusan ribu beku, semuanya berkumpul di sini saat ini, sehingga mudah untuk menemukan anggota tim lain. Jauh. Begitu kedua tim bertemu, mereka mulai mempercepat serempak dan berlari ke satu sama lain. Jelas, pemikiran pihak lain sama dengan pemikiran Torgat. Karena ditetapkan bahwa 100 target harus dipotong, maka tentu saja kesemek harus dipilih dengan lembut.
Ada waktu untuk membunuh pemimpin Redman Soul Beast, mereka dapat membunuh 10 kali biksu biasa. Anda tahu, bahkan pemimpin tunggal dari Red Beast Soul Beast membutuhkan sebuah tim untuk melakukan semuanya sebelum dapat dibersihkan. Sekarang, para pemimpin dari Beast Soul Beast merah ini semuanya ada dalam tim, dan ada 7 atau 8 segera setelah mereka muncul. Ini benar-benar mustahil untuk dilawan. Meskipun juga Redman Soul Beast, pemimpin Soul Beast jauh lebih kuat daripada Elite Soul Beast. Jika Elite Soul Beast 10 kali lebih kuat dari Soul Beast biasa. Jadi sebagai pemimpin dari makhluk jiwa, setidaknya 100 kali lebih kuat daripada para elit dari makhluk jiwa. Kekuatan pemimpin Soul Beast tidak hanya dalam pertahanan dan vitalitas, tetapi kuncinya terletak pada kekuatan destruktif pemimpin Soul Beast terlalu kuat, kecepatannya terlalu cepat, dan kekuatannya terlalu besar. Jika Anda ingin bersandar pada kekuatan pribadi untuk mengalahkan pemimpin jiwa, hampir mustahil untuk menyelesaikan tugas. Karena itu, bukan hanya Thor yang mencari anggota tim lain. Bahkan, anggota tim lain juga mencari Torgat. Setelah secara instan menemukan satu sama lain, Xiongda dan Xiong-Er meraung, dan tubuh mereka berdiri tegak, dan tubuh mereka dengan cepat tumbuh menjadi dua monster raksasa dengan ketinggian lebih dari 9 meter. Alasan peningkatannya adalah bahwa ketika Anda terburu-buru di jalan untuk menghindari terluka oleh keretakan ruang angkasa, semua orang telah mengumpulkan tubuh mereka dan mengubah tubuh mereka hanya setinggi lebih dari 1 meter. Dengan cara ini, volumenya menjadi lebih kecil, dan secara alami lebih kecil kemungkinannya akan terluka oleh retakan ruang yang padat. Namun, pada saat ini, setelah Anda memasuki pertempuran, Anda harus memasuki kondisi lengkap. Ras iblis, hanya dalam bentuk aslinya, dapat meledakkan kekuatan terbesarnya. Terutama kulit pelindung tubuh hanya bisa mencapai yang paling tebal dalam bentuk aslinya, dan kekuatannya adalah yang tertinggi secara alami. Tidak hanya Xiongda Xiong II, tetapi juga Yuan Hong dan Niu Ram di belakang, tubuh dengan cepat tumbuh lebih besar, dan bahkan batang besi campuran di tangan mereka dengan cepat menjadi lebih tebal. Melihat 4 barang keras kepala tumbuh sengit dan kemudian meraung dan bergegas menuju sisi yang berlawanan untuk sesaat, Kaisar Dewa Guntur tidak bisa membantu tetapi terkejut. Anda tahu, mereka yang memenuhi syarat untuk datang ke medan perang menengah Taiko jelas merupakan elit. Saya tidak berani datang ke medan perang Taiko perantara ini tanpa bertanya dua kuas. Sekarang, situasi musuh tidak jelas, jadi bergegas melewati terburu-buru, sebenarnya tidak masuk akal. Setelah bertemu dengan 18 tim unggulan, saya takut mereka akan dikalahkan dalam sekejap dan tidak ada peluang untuk lolos. Menginjak kaki, Torgat tahu bahwa ini adalah kekurangan dari tim sementara. Mereka terlalu aneh satu sama lain, dan konsepnya tidak konsisten, jadi, begitu situasi ditemui, ide semua orang akan terbagi, dan perbedaan ini akan segera tercermin dalam tindakan. Mulai sekarang, selain dari kecoa Kaisar Zun, 4 orang bodoh lainnya telah bergegas melewati pertama kali. Ini adalah keadaan untuk melihat musuh seharusnya. Benar, sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Langit Raytheon tahu bahwa mulai sekarang, sebagai anggota tim yang sama, ia hanya bisa pergi dengan kemajuan yang sama seperti semua orang. Meskipun dia tahu bahwa akan berbahaya untuk bergegas, sebagai anggota tim yang sama, jika dia berbalik untuk melarikan diri sekarang, itu hanya akan lebih berbahaya. Pertama-tama, begitu dia meninggalkan teman satu timnya, bahkan jika dia pergi hidup-hidup, tidak ada tim yang akan menerimanya di masa depan. Kedua, begitu dia kehilangan rekan satu timnya, dia sendirian dan dia tidak bisa lepas dari kejaran musuh. Klan Dewa Guntur tidak pernah dikenal karena kecepatannya, tetapi karena pertahanannya yang kuat dan kekuatan kekerasan. Karena itu, begitu teman satu tim terbunuh dalam pertempuran, hanya dengan Torgat saja, mustahil untuk lolos dari pengejaran musuh. Pada akhirnya, Chu Xingyun menyerahkan orang-orang ini kepadanya, dan dia memiliki kewajiban untuk membawa mereka kembali hidup-hidup, jika tidak, dia tidak akan pernah melihat Chu Xingyun lagi. Di sela-sela pikiran, Kaisar Dewa Guntur menggertakkan giginya dan melangkah maju, berniat untuk mendukung 4 barang Han. Tetapi di sisi ini, Kaisar Dewa Guntur hanya mengambil langkahnya, dan arah di belakangnya, Kaisar Langit Kecoa berteriak, "Kamu tidak mau pergi, kamu bisa tetap di sini." Curiga berhenti, sampai saat ini, Kaisar Dewa Guntur hanya ingat bahwa ada pria yang licik dan sepele di timnya. Melihat sekeliling, Kaisar Kokroa telah menempatkan guci tembikar di tanah dan mengubahnya menjadi inkarnasi 5 elemen. Dia mengepung tembikar dengan jahat dan menggambar-gambar berbisik. Seiring dengan aksi Kaisar Kecoa, sejumlah besar asam urat kecoa bergegas keluar dari tembikar, dan terbang gila menuju medan perang yang berlawanan. Di antara seruan, 2 geraman marah terdengar dari kejauhan. Memalingkan kepalanya dengan tajam, di bawah tatapan dewa-dewa Guntur, kedua tim akhirnya bertabrakan. Melihat sekeliling, Xiongda dan Xiong-Er, terbungkus kulit batu yang tebal di sekeliling, melambaikan sepasang tamparan, menyapu musuh di seberang mereka dengan panik. Saat Xiongda Xiong-Er bergegas keluar lebih dulu, dan berlari tercepat, ia langsung memasuki kelompok musuh. Xiongdai dan Xiong-Er bergegas di depan, dan mereka ditangkap dalam pengepungan pada saat pertama. Semua orang dikelilingi oleh 5 anggota.
Melihat Xiongda dan Xiong-er jatuh ke dalam pengepungan, Torgat Emperor tidak bisa membantu tetapi membalikan matanya. Dalam persepsi Torgat Emperor, Xiongda dan Xiong-er, menghadapi pengepungan 10 lawan, akan benar-benar hancur berantakan dalam sekejap dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Yuan Hong dan Niu Ram. Meskipun mereka tampak bergegas, tetapi kedua orang ini mengendalikan kecepatannya, mereka tampaknya takut-takut, dan mereka dapat mundur kapan saja. Meskipun tahu bahwa tragedi tidak bisa dihindari, Dewa-Dewa Guntur masih melebarkan matanya. Sampai sekarang, dia tidak bisa melakukan apapun selain menonton. Saat berikutnya, dua sinar berdarah menyebar dari tubuh Xiongda dan Xiong-er. Dua raungan keras memekakan telinga. Beruang-beruang bumi dinamai berdasarkan darah keluarga beruang-beruang yang kejam. Semua orang tahu bahwa di bawah garis keturunan kekerasan, pertahanan dan kekuatan klan beruang kekerasan akan 3 kali lipat. Namun, peningkatan pertahanan dan kekuatan tampaknya tidak sesuai dengan nama garis keturunan yang kejam. Pertahanan dan kekuatan tidak bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan kata kekerasan, tetapi tampaknya enggan untuk bersikeras. Sebaliknya, mirip dengan kemarahan berdarah Yuan Hong, sekali dilemparkan itu dapat menyebabkan 3 kali kekuatan destruktif, yang tampaknya lebih sesuai dengan definisi kata kekerasan. Kata kekerasan sangat tepat, meskipun pertahanan dan kemarahan tampaknya sulit untuk berhubungan satu sama lain, tapi, garis keturunan kemarahan itu juga datang dengan kekuatan magis khusus. Setelah pencapaian Kaisar yang mulia, garis keturunan yang kejam akan mengilhami kekuatan magis yang unik dari raungan keluarga beruang yang kejam. Peran kekuatan supranatural yang menderu keras adalah untuk mempengaruhi kekuatan spiritual musuh di sekitar, sehingga musuh di daerah tertentu di sekitar dapat jatuh ke dalam kekerasan. Seperti yang kita semua tahu, begitu seekor makhluk memasuki keadaan yang penuh kekerasan, seperti seekor sapi gila, ia benar-benar kehilangan akal, dan hanya tahu bahwa serangan yang mengancam jiwa membuat marah target mereka. Deru keras Xiongda dan Xiong-er adalah kekuatan supranatural. Jaraknya sangat jauh, dan kedengarannya tidak ada apa-apa, misalnya, Torgat Emperor terdengar seperti 2 geraman marah. Tetapi semua musuh di sekitar Xiongda dan Xiong-er hanya merasakan raungan otak, kemarahan memenuhi otak secara instan, dan semua orang langsung kehilangan akal. Kontrol kekuatan supernatural sistem. Itu benar, raungan keras yang datang dengan garis keturunan kejam ini hanyalah kekuatan sihir sistem kontrol, atau kemampuan, yang dapat membuat musuh di sekitarnya jatuh ke dalam kemarahan. Meskipun waktu kontrol tidak lama, hanya ada 3 napas, tetapi untuk Xiongda dan Xiong-er, tepatnya untuk Yuan Hong dan Niu Ram, itu sudah cukup. Pada saat ini, di medan perang Taiko, Yuan Hong dan Niu Ram telah membuka tubuh iblis, secara paksa mengangkat ranah roh perang menjadi 1 bintang di Silver Mountain. Yin Mang Soul of War bintang 1, ditambah 1 set lengkap kostum Purple Mang Soul, ditambah kekuatan penghancur 3 kali lipat yang disediakan oleh Fury Bloodline Yuan Hong, dan kekuatan 9 kali lipat yang diberikan oleh Powerful Demon Bloodline Niu Ram, waktu untuk 3 napas cukup untuk mengakhiri pertarungan. Benar saja, 10 lawan melambaikan senjata di tangan mereka dengan panik, mengarah pada Xiongda dan Xiong-er, menyerang dengan putus asa. Bukannya mereka tidak bisa melihat Yuan Hong dan Niu Ram, tetapi, dalam kemarahan mereka, mereka hanya berpikir untuk membunuh Xiongda dan Xiong-er sebelum Yuan Hong dan Niu Ram tiba. Setelah Xiongda dan Xiong-er sudah mati, maka pada 10 kedua, Yuan Hong Niu pasti tidak akan selamat. Sekali Xiongda dan Xiong-er, serta Yuan Hong dan Niu Ram, semua mati dalam pertempuran, lalu selanjutnya. Dalam kasus 10 pasang 2, Thunder God Emperor dan Kokroa Emperor, secara alami tidak akan selamat. Di bawah Dewa Guntur, Dewa pertama putus asa, lalu gelisah, dan akhirnya tertegun. 10 pemain lawan membombardir Xiongdai dan Xiong-er dengan panik, tetapi mereka meledak puluhan kali berturut-turut, meskipun Xiongdai dan Xiong-er hancur berkeping-keping, mereka tidak pernah jatuh. Dalam deru terus-menerus, Xiongda dan Xiong-er menghadapi semua serangan, melambaikan cakar beruang besar, menarik ke kiri dan kemudian menarik, benar-benar mengabaikan serangan semua musuh di sekitarnya. Menghadapi pengepungan 10 orang, Xiongda dan Xiong-er tidak hanya mundur, tetapi dengan keras kepala melakukan serangan balik. Momen selanjutnya, dengan raungan keras Xiongda dan Xiong-er, Yuan Hong dan Niu Ram, seolah-olah mereka diberi perintah dalam sekejap melaju dengan kecepatan penuh. Bergegas ke depan, Niu Ram menundukkan kepalanya dengan keras, seolah-olah dia seorang barbar, dan meluncurkan dampak putus asa pada tim lawan. Dan Yuan Hong itu, dengan kekuatan di kedua kakinya, melompat seperti monyet. Di udara, Yuan Hong mengangkat tongkat besinya dengan kedua tangan, dan memukulnya dengan seluruh kekuatannya. Dalam menghadapi kekuatan penuh Yuan Hong, di bawah ancaman hidup, lawan akhirnya dibebaskan dari kendali Xiongda dan Xiong-er, raungan keras. Di hadapan tongkat all-in-one Yuan Hong, terburu-buru, pihak lain hanya bisa menyilangkan pedang di rak, mencoba memegang tongkat all-in-one Yuan Hong. Tapi mulai sekarang, Yuan Hong mengenakan kostum Mansoul ungu, dan semangat perang telah dinaikkan ke rumah-rumah perak, dan dia telah membuka darah kemarahan, dan tubuh kera iblis.
Pedang bisa digunakan. Dalam suara yang renyah, Yuan Hong mengetuk pedang di tangan lawan di bawah tongkat, kemudian batang besi itu terus pecah, dan langsung menghancurkan kepala lawan menjadi tomat busuk. Di bawah tongkat, pihak lain langsung mati di tempat, bahkan tatap muka gagal berlalu. Pedang itu sendiri adalah senjata ringan, dan batang besi Yuan Hong adalah senjata berat yang ditempa dari logam. Selain itu, Yuan Hong berlari dengan kecepatan penuh, dan kemudian melompat ke udara, dengan kedua lengannya dipukul, dan sebuah tongkat dengan semua kekuatannya. Tetapi pihak lain sedang terburu-buru, sementara memegang pedang, dan malu untuk menangkis. Selain itu, Yuan Hong membuka tubuh iblis, merangsang garis darah, dan bahkan meningkatkan kekuatan 9 bintang di bawah peningkatan medan perang Taiko, dan mengenakan set lengkap kostum rumah mewah ungu, memiliki rumah besar ungu dan rumah besar perak. Oleh karena itu, mulai sekarang, kekuatan Yuan Hong jauh lebih tinggi daripada kekuatan pihak lain. Jika lawannya adalah seorang veteran, tim lama yang telah berada di medan perang Taiko menengah selama bertahun-tahun, maka Yuan Hong mungkin enggan untuk menghadapinya. Tetapi bagi para beku biasa yang belum memasuki medan pertempuran Taiko perantara, Yuan Hong dan keempatnya adalah kakek. Anda tahu, Yuan Hong, Niu Ram, Xiongda, dan Xiong Erqi tidak hanya memiliki tubuh sihir dan garis keturunan. Meskipun mereka belum pernah memasuki medan pertempuran Taiko menengah, mereka telah bergabung dengan para beku lain yang memiliki jiwa Purple Mansions Body, dan kostum Purple Mansions Soul. Sebagai lawan mereka, ke-10 beku ini tampaknya tidak memasuki medan pertempuran Taiko tingkat menengah. Mereka mengenakan kostum biru Mansoul, dan jiwa dan tubuh perang mereka secara alami adalah rumah-rumah biru. Jika dia masih kalah dengan cara ini, Xiongda dan Xiong Er, serta Yuan Hong dan Niu Ram, hanya bisa mengakuinya. Jangan melihat seberapa cepat mereka bergegas, itu karena mereka melihat dengan jelas dan kepala mereka sangat jernih. Jika pihak lain mengenakan rumah mewah merah, atau bahkan rumah mewah ungu, apakah Anda pikir Xiongda dan Xiong Er masih terburu-buru? Di bawah tatapan tertegun Torgat Emperor, keempat orang bodoh itu menyapu pasukan dengan cara yang sangat kejam. Seluruh proses hanya membutuhkan sekitar 30 napas. Dari awal hingga akhir, setelah 30 napas pertempuran telah sepenuhnya berakhir. Puluhan ribu kecoa meracuni usus, dan semua mayat dimakan habis, hanya menyisakan 10 set kostum kulit biru, yang diserahkan kepada Kaisar Kecoa. 10 pasang pakaian biru diletakkan di tubuh 10 kecoa belatung beracun. Kaisar Kokroa memandang Torgat Emperor dan tersenyum dan berkata, "Baiklah, kita bisa pergi ke jalan." Di sela-sela berbicara, Kaisar Kokroa tersenyum dengan acuh tak acuh, dan kemudian mengusir kumbang beracun itu di bawahnya, dan terbang ke arah depan. Lord Kokroa sangat malas, biasanya dia memanggil seekor kecoa raksasa, tetapi sosoknya sangat kecil. Dengan cara ini, kecoa superstar bisa berfungsi sebagai gunung Kaisar Kecoa, menerbangkannya sepanjang jalan. Melihat Kaisar Kecoa Zun lebih dulu, bergegas maju, Torgat Emperor tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya bukan bos dari tim kecil ini, Kaisar Kecoa Zun adalah Sekarang saya ingin datang, sengal beracun kecoa yang dikirim oleh Kaisar Kecoa Zun telah lama ditemukan, dan dia telah dengan tentatif menyerang pihak lain dan mengkonfirmasi kekuatan pihak lain sebelum melanjutkan. Dari perspektif Kaisar Dewa Guntur, Xiongda dan Xiong Er terlalu ceroboh, Yuan Hong dan Niu Ram terlalu ceroboh, dan mereka tidak memahami detail musuh, sehingga mereka berani bergegas melewati dengan tidak hati-hati. Tetapi sekarang saya ingin datang, saya tidak tahu detail musuh, saya khawatir dia satu-satunya. Sedini persepsi Torgat Emperor, Kokroa Emperor Zun tahu segalanya tentang musuh melalui caranya sendiri. Yang disebut mengetahui diri sendiri dan mengetahui yang lain, bertarung dalam 100 pertempuran, semuanya sebenarnya ada di tangan Kaisar Kecoa. Adapun mengapa Chu Xingyun membiarkan Thunder God Heaven Emperor menjadi kapten tim kecil ini, alasannya tidak perlu menjelaskan banyak hal, semua orang yang mengerti. Terus terang, itu berarti menunjukkan rasa hormat. Jangan melihat diri Thor yang menyombongkan diri, membual tentang berapa banyak sapi yang dimilikinya di medan pertempuran menengah Taiko, tetapi pada kenyataannya, jika dia benar-benar sapi itu, apakah dia akan dibebaskan? 10.000 langkah mundur, jika dia benar-benar kejam, bahkan jika dia bebas, dia dapat langsung menerima undangan dari tim lain dan langsung memasuki medan pertempuran menengah Taiko, tidak perlu menunggu sama sekali. Setiap tim akan memiliki beberapa kerusakan setiap tahun, dan beberapa darah segar akan ditambahkan setiap tahun. Jika dewa-dewa petir benar-benar sebagus yang dia katakan, dia pasti akan diacak oleh tim-tim besar, sehingga dia tidak akan ada di sana, dan tidak akan ada tim yang cocok untuk beberapa tahun. Selain itu, setelah menonton pertempuran tadi, meskipun Kaisar Dewa Guntur tidak mau, dia harus mengakui bahwa, dalam tim ini, kecuali Kaisar yang terhormat, dia mungkin yang paling lemah. Mulai sekarang, Dewa Guntur Dewa adalah jiwa perang Red Mansion Samsung, tubuh pertempuran Red Mans, suite jiwa adalah set lengkap rumah mewah biru, hanya sepasang pergelangan tangan yang sepasang gelang pria kulit merah ini persis dengan rampasan yang dialokasikan kepadanya selama tahun-tahun terakhir pertempuran ketika ia memasuki medan perang menengah Taiko.
Sangat disayangkan bahwa setelah ditugaskan ke Red Mansbrecher selama setengah tahun, pasukan di mana Kaisar Dewa Guntur berada telah menemui pemimpin yang kuat dari binatang jiwa perak Mans. Semua anggota kecuali Kaisar Dewa Guntur tewas dalam pertempuran. Dengan palu Thor di tangannya, Thor beruntung dapat melarikan diri dari pemimpin binatang buas perak dan dihilangkan pada hari persidangan setengah tahun kemudian. Kekuatan Kaisar Dewa Guntur sebenarnya tidak kuat. Fitur terbesar adalah baju besi Dewa Guntur dan palu Dewa Guntur ini. Di antara mereka, baju besi Thor adalah baju besi magis yang telah ditempa oleh Thorgad selama ribuan tahun, padatannya terbukti dengan sendirinya. Dengan tubuh yang kuat dan sangat kuat dari Kaisar Dewa Guntur, pertahanan Kaisar Dewa Guntur masih bisa dipercaya. Selanjutnya, adalah pembuat perang Dewa-Dewa Guntur, yaitu palu Dewa Guntur. Palu Thor ini sebenarnya adalah palu perang yang digunakan oleh Dewa Kaisar Guntur. Palu-palu bisa besar atau kecil, bisa digunakan untuk menempa, bisa juga digunakan untuk menghancurkan musuh. Namun, karena nama Dewa Guntur dan nama Dewa-Dewa Guntur, Dewa Guntur secara alami memiliki setidaknya satu kekuatan hukum. Bahkan, Dewa Guntur Dewa telah menguasai aturan kelumpuhan sistem Guntur. Melalui Thor's Warhammer, Thunder God Emperor dapat membuat palu Thunder God dikelilingi oleh kekuatan Thunder, meluncurkan palu Thor, dan membombardir target. Setelah target terkena palu Thor, target akan jatuh ke dalam kelumpuhan 3 napas, dan segala cara dan metode tidak dapat diangkat. Itu dengan serangan kelumpuhan Thor Hammer bahwa Thor Divine Emperor bergabung dengan tim sebelumnya sebagai perisai daging, menghalangi bagian depan tim. Sangat disayangkan bahwa mereka bertemu dengan pemimpin jiwa binatang buas perak, yang kekuatan dan kekuatan penghancurnya terlalu tinggi untuk Dewa-Dewa Guntur. Dengan Thor's Hammer, Thunder God Emperor dapat terus melumpuhkan jiwa roh perak hantu, dan kemudian terus melarikan diri. Perlu disebutkan bahwa palu Thor dapat melumpuhkan musuh selama 3 detik. Namun, setelah setiap rilis, butuh 9 napas untuk mengembalikan kekuatan hukum di Thor's Hammer sebelum melepaskan Thor's Hammer lagi. Oleh karena itu, setiap kali Hammer Dewa Guntur dilemparkan, Dewa Guntur Surgawi Kaisar akan menjadi liar. Setelah pemimpin binatang perak Soul Beast bangun, secara alami akan terus mengejar, dan kemudian dengan cepat menyusul. Itu juga takdir Guntur Dewa Kaisar. Setelah 3 detik kelumpuhan, Guntur Dewa Surga Kaisar akan membuang pemimpin Beast Soul. Meskipun dia pada akhirnya akan ditangkap, tetapi pemimpin dari binatang hantu perak hantu itu cepat, tetapi waktu yang dia butuhkan untuk mengejar kebetulan adalah sedikit lebih dari 6 nafas. Karena itu, setiap kali dia ditangkap, Thunder God Emperor berbalik untuk meluncurkan Thunder God Hammer, dan kemudian terus melarikan diri. Setelah dikejar jutaan mil, Kaisar Dewa Guntur akhirnya melarikan diri dan menyelamatkan hidup yang kecil. Sangat disayangkan bahwa rekan satu timnya tidak bisa menghentikan mereka sama sekali, dan semua mati di bawah cakar pemimpin binatang buas perak binatang. Melihat ke depan, Xiong Dai dan Xiong Er bergoyang. Kemudian lihat kedua sisi, Yuan Hong dan Niu Ram berjalan diam-diam ke batang besi. Akhirnya, lihat orang di sebelah Anda, Rakitis bertubuh tinggi, Kaisar Kecoa yang duduk di atas seekor kecoa raksasa. Tiba-tiba, Kaisar Dewa Guntur tidak bisa membantu tetapi mengklik bibirnya. Ini baru beberapa tahun. Seberapa kuat orang-orang ini ke level ini? Di antara emosi, di samping Kaisar Raytheon, Kaisar Kokroa berteriak keras, berhenti. Belok kiri segera dan maju dengan kecepatan penuh. Mendengar Kaisar Kokroa, Xiong Da dan Xiong Er, serta Yuan Hong dan Niu Ram, memutar kepala mereka dalam sekejap dan melaju ke kiri. Pada saat yang sama, Kaisar Kecoa mengerutkan kening, dan sejumlah besar nyali beracun kecoa terbang keluar dari guduk Wan Guduk dan bergegas ke arah barisan tadi. Melihat Kaisar Kokroa dengan curiga, Kaisar Langit Raytheon berkata, "Mengapa kamu menemukan sesuatu di depan?" Mengangguk kepalanya, Kaisar Kecoa berkata, "Di depan 100 mil, sebuah tim ditemukan, dengan hanya 7 orang, tetapi semua orang mengenakan kostum Mansoul ungu dan sangat kuat. Itu bisa membunuhku." Mendengar kata-kata Kaisar Kokroa, Thunder God Heaven Emperor tidak bisa menahan nafas. Di medan perang tingkat menengah kuno, Malaise beracun dan roh-roh jahat sangat kaya, dan jangkauan penglihatan berada dalam jarak 100 meter. Namun, Kaisar Kecoa ini, bahkan ratusan mil jauhnya, bisa merasakan keberadaan musuh, bahkan jumlah lawan, dan kekuatannya, begitu terperinci, sungguh luar biasa. Melihat kecoa beracun yang terus dilepaskan Kaisar Kokroa, Thorgad Emperor menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kaisar Kokroa ada di sana, dalam jarak 100 mil, semuanya ingin lolos dari penyelidikannya. Dari sudut pandang tertentu, malaria beracun dan kejahatan beracun di medan perang kuno ini tidak berguna bagi Lord Kokroa. Ketika semua orang buta sebagai buta, Kaisar Kokroa dapat mengendalikan semua informasi dalam 100 mil. Asimetri informasi ini benar-benar gila di medan perang. Jika kedua pasukan berhadapan satu sama lain, sisi dengan Kaisar Kecoa benar-benar tak terkalahkan. Gu beracun kecoa ini harus dikatakan kuat, tetapi sebenarnya tidak begitu kuat. Tetapi jika kecoa ini lemah dan beracun, mereka dapat bergerak bebas di medan perang kuno ini tanpa terpengaruh oleh Malaise beracun dan roh jahat.
Di bawah penyelidikan kecoa beracun, segala sesuatu dalam jarak 100 mil dari kecoa berada dalam kendali Kaisar Kecoa. Setiap jejak angin dan rumput akan berhenti berusaha menyembunyikan mata dan telinga Kaisar Kecoa. Bagi yang lain, tidak ada cara yang dapat memperluas persepsi mereka melebihi 100 meter. Selain itu, yang paling penting adalah jumlah kecoa benar-benar terlalu banyak. Setelah mencapai tingkat tertentu, bahkan jika kekuatannya jauh lebih baik daripada nyali beracun ini, cepat atau lambat akan habis, lumpuh, atau bahkan terbunuh. Dan jangan lupa, kecoa Kaisar Zun itu sendiri tidak lemah sama sekali. Dengan inkarnasi 5 elemen, serta kostum jiwa, tubuh perang, dan jiwa perang, kecoa Kaisar Zun benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, sebagai otak dan mata tim, ada Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, dan Xiong Erzai, yang tidak memerlukan kecoa Kaisar Zun untuk menembak secara pribadi. Belum lagi, di bawah komando Kaisar Kecoa Zun, bagaimana Kaisar Dewa Guntur dan timnya mencari dan memburu tim lain. Di sisi lain, di bawah kepemimpinan Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun akhirnya menemukan pasukan pemimpin Beast Soul Beast Red. Pemimpin Redman Soul Beast, yang tingginya sekitar 10 meter, tidak jauh berbeda dari klan iblis biasa. Melihat sekeliling, pemimpin Redman Soul Beast dikelilingi oleh lapisan kabut merah cerah, seperti matahari terbenam merah darah, berkeliaran terus-menerus. Jika hanya ada pemimpin dari makhluk jiwa binatang merah, ancaman terhadap Chu Xingyun tidak besar. Dengan Purple Mansion Soul dari Chu Xingyun dan Battle Body sekarang, kekuatan defensif dari pakaian Golden Mansion One Star Soul, ditambah Void Shield, itu tidak akan pernah terbunuh di tempat. Selama mereka tidak terbunuh dalam hitungan detik, berdasarkan kemampuan Chu Xingyun, mereka selalu dapat menemukan kesempatan untuk mengalahkan dan membunuh rumah-rumah merah ini. Tapi masalahnya sekarang adalah meskipun Chu Xingyun tidak takut pada pemimpin Redman Soul Beast, tapi sekarang, pemimpin Redman Soul Beast ini, tetapi dalam kelompok itu 7 atau 8. Satu-satu, Chu Xingyun tidak takut pada pemimpin Redman Soul Beast, tetapi jika ia bertemu dengan 7 atau 8 pemimpin Red Mansion Soul Beast pada saat yang sama, Chu Xingyun tidak dapat bersaing melawannya. Setelah merenung sejenak, Chu Xingyun bergerak ke Kaisar Keserakahan Serigala, sementara Chu Xingyun diam-diam menyentuh arah pemimpin Beast Redman Soul Beast. Dengan sampul Landform, dengan sampul malai seberacun dan roh jahat, Chu Xingyun berhasil mendekati kelompok kecil pemimpin Redman Soul Beast. Dengan napas dalam-dalam, pikiran Chu Xingyun bergerak, monumen kuno racun dan monumen angin kuno bersemangat pada saat yang sama. Tiba-tiba, kabut hijau gelap melayang diam-diam ke arah 7 atau 8 binatang buas jiwa merah di bawah angin. Menghadapi kabut beracun hijau tua yang mendekat, para pemimpin Redman Soul Behemoth bingung, tetapi mereka tidak mencoba menghindarinya, tetapi secara tidak sadar condong ke arah kabut beracun hijau tua. Saat berikutnya, kabut beracun hijau tua dengan cepat membanjiri 8 pemimpin binatang roh kuda merah. Zizi, di tengah kabut beracun hijau tua, semburan mendesis terdengar dengan cepat di sekitar tubuh pemimpin 8 binatang jiwa binatang merah. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, sangat padat. Dari kejauhan, itu terdengar seperti steak, ditempatkan di atas piring besi panas, membuatnya dipanggang. Setelah diserang, para pemimpin 8 binatang buas jiwa merah berjalan bolak-balik tiba-tiba. Namun, jelas bahwa kabut beracun hijau tua, meskipun dapat menyebabkan beberapa kerusakan pada 8 pemimpin binatang merah Mansoul, tetapi kerusakan ini masih relatif kecil bagi para pemimpin binatang merah Mansoul. Di antara alisnya, Chu Xingyun mengamati keadaan pemimpin Redman Soul Beast, terutama vitalitas pemimpin Redman Soul Beast. Setelah mengamatinya sebentar, Chu Xingyun akhirnya menggelengkan kepalanya karena kecewa. Hampir tidak mungkin untuk meracuni para pemimpin Redman Soul Beast hanya dengan kabut racun. Bukan karena racun itu tidak berpengaruh, tetapi bahwa para pemimpin dari makhluk-makhluk buas merah ini terlalu kuat dan vitalitas mereka terlalu ulet. Jika Anda hanya ingin mengandalkan kabut beracun saat ini untuk meracuni para pemimpin binatang jiwa merah ini, setidaknya 3 hari 3 malam. Masalahnya sekarang adalah bahwa Chu Xingyun sekarang mencoba, dan dia tidak punya banyak waktu untuk membiarkan dia mengkonsumsi Redman Soul Leaders ini sedikit demi sedikit. Jika dia tidak bisa membunuh 100 pemimpin Red Mansion Soul Beast secepat mungkin, Chu Xingyun dapat memastikan bahwa 100 tim terbaik tahun ini pasti tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun tidak lagi terus melakukan pekerjaan yang tidak berguna, tetapi mundur diam-diam dan kembali ke Kaisar Serakah dan Huli. Chu Xingyun membuka mulut kepada Kaisar Serakah, karena kamu sudah di sini, bagaimana kamu berurusan dengan para pemimpin Beast Soul Beast Red? Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan serigala Kaisar menghormatinya. Bagaimana mungkin, jika ada jalan, apakah menurutmu itu akan disebut jadi di sini? Menghadapi kata-kata Kaisar Serakah, Chu Xingyun juga sangat tak berdaya. Memang, semuanya benar-benar seperti ini. Di antara kekecewaan itu, Kaisar Wolf berkata, secara umum, cara terbaik adalah bekerja sama dengan banyak tim, masing-masing tim bertanggung jawab untuk memimpin pemimpin makhluk jiwa berjubah merah, dan kemudian memisahkan mereka, tetapi metode ini, jelas tidak berlaku sekarang.
Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, memang benar bahwa semua tim saling membunuh sekarang. Untuk memasuki medan pertempuran Taiko menengah, semua orang putus asa. Selama periode ini, antara satu sama lain, itu adalah 10.000. Tidak bisa dipercaya. Sambil merenung, Hu Li, yang telah terdiam beberapa saat, berbicara dengan lembut, itu, kupikir aku mungkin punya cara, tapi aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Apakah kamu punya cara? Mendengar kata-kata Hu Li, Chu Xingyun dan Great Wolf Emperor tiba-tiba membuka mata mereka. Meskipun Hu Li juga memiliki Zimang Soul dan Zimang Soul, dia mengenakan satu set lengkap kostum Zimang Soul, tetapi kekuatannya selalu yang terendah. Pada dasarnya, Hu Li sendiri tidak merusak sama sekali. Kecepatan, kekuatan, semangat, kecerdasan, kelincahan. Di antara semua parameter, Hu Li Meng terlihat bagus, tetapi hanya dibandingkan dengan biksu biasa. Dibandingkan dengan Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er dan Greedy Wolf, Hu Li tidak ada artinya sama sekali. Sejauh menyangkut kekuatan, Yuan Hong dan Niu Ram sendirian, dan kekuatan mereka 10.000 kali lebih besar dari Hu Li. Dalam hal pertahanan, Xiong Da dan Xiong Er, yang ditarik sendiri, 10 juta kali lebih kuat dari Hu Li. Dalam hal kecepatan, keserakahan Kaisar Serigala Zun dan Chu Xingyun benar-benar membuang Hu Li dari jarak galaksi. Dari sudut pandang apapun, Hu Li hanya superior secara moderat, terisolasi dari superior, dan sejauh superior, ia bahkan lebih jauh. Dengan kata lain, keberadaan seperti Hu Li dapat digambarkan dalam dua kata biasa. Biksu biasa berbicara tentang biksu seperti Hu Li. Meskipun mereka relatif baik di antara biksu biasa, mereka hanyalah biksu biasa. Lebih kuat dari biksu biasa dan lebih lemah dari biksu elit, inilah posisi Hu Li saat ini. Oleh karena itu, ketika Chu Xingyun dan keserakahan Kaisar Serigala Zun bingung, dia punya cara. Hal ini mengejutkan baik Chu Xingyun dan keserakahan Serigala Kaisar Zun. Menghadapi tatapan ngeri dari keduanya, Hu Li dengan takut-takut berkata, itu. Aku sekarang adalah prajurit jiwa ungu. Aku bisa mengendalikan jiwa mangga ungu untuk waktu yang lama dan jiwa mano perak untuk waktu yang singkat. Sambil mengerutkan kening, Kaisar Greedy Wolf berkata dengan suara yang dalam, apa gunanya kau mengatakan ini? Hanya ada Redman Soul Beast sekarang, di mana menemukan Purple Mansion Soul Beast. Menghadapi pertanyaan Kaisar Serigala Serakah, Hu Li Jin berhati-hati. Berkata, saya adalah jiwa rumah mewah ungu, yang satu tingkat lebih tinggi dari pemimpin jiwa rumah merah, jadi saya sekarang. Saya dapat mengendalikan 9 pemimpin jiwa rumah mewah merah untuk waktu yang singkat, atau 3 jiwa merah Mansoul untuk waktu yang lama. Pemimpin binatang. Mendengar kata-kata Hu Li, Chu Xingyun dan Great Wolf Emperor, mengejutkan mata mereka. Melihat Hu Li dengan ngeri, Kaisar Greedy berkata, bisakah Anda benar-benar mengendalikan 9 binatang buas merah? Abaikan kesenjangan antara dunia spiritual dan kesenjangan antara dunia jiwa. Mengangguk, Hu Li berkata, ya, kemampuan saya hanya dibatasi oleh dunia. Tiba-tiba, Hu Li melanjutkan, tentu saja, jika kekuatan mental dan jiwa saya lebih kuat, efek dari kontrol akan lebih baik, dan waktu kontrol akan lebih lama. Mengangguk dengan jelas, Kaisar Greedy dengan cepat berpikir sejenak, dan kemudian dengan bersemangat berkata, karena ini masalahnya, maka kita pasti akan dapat melewati persidangan ini. Mendengar kata-kata Kaisar Serakah Greedy, Chu Xingyun dan Hu Li memandang Kaisar Greedy dengan penasaran. Menghadapi tatapan keduanya, Kaisar Greedy Wolf tersenyum dan berkata, sekarang, kita memiliki 4 pilihan. Opsi pertama adalah membiarkan Hu Li mengendalikan 9 pemimpin Redman Soul Beast untuk waktu singkat dan bermain melawan pasukan Beast Soul lainnya. Dengan bantuan kami dapat dengan mudah membunuh 100 Redman Soul Beast. Opsi kedua adalah membiarkan Hu Li mengendalikan 3 pemimpin Redman Soul Beast untuk waktu yang lama, sambil berjuang untuk mengolah dan memperkuat 3 pemimpin Redman Soul Beast dan berjuang untuk mempromosikan 3 pemimpin Redman Soul Beast ke Purple Mansions, bahkan pemimpin dari jiwa binatang buas perak. Pilihan ketiga adalah menemukan pemimpin yang kuat dari Beast Soul Beast ungu untuk kontrol jangka panjang. Meskipun kecepatan dan efisiensi pemenggalan lebih lambat, masalahnya tidak boleh terlalu besar untuk menyelesaikan uji coba ini. Pilihan keempat adalah untuk sementara memperbudak pemimpin binatang roh hantu perak. Dengan bantuan kami, saya percaya bahwa 100 target dapat dibunuh segera. Mendengar kontrol Kaisar Serakah, Chu Xingyun bahkan merasa lega karena berpikir, dan dengan datar berkata ini tidak perlu dipertimbangkan. Urusan Hu Li sendiri ditentukan olehnya. Dia pasti punya ide sendiri. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Hu Lian tersenyum dan mengangguk, ya. Aku tahu itu secara detail sebelum memasuki medan pertempuran menengah Taiko, dan aku sudah mempertimbangkan semuanya. Sebelum berbicara, Hu Li tidak berani menunda, membuka kakinya, dan berjalan menuju kabut beracun hijau tua. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan dan buru-buru mengikuti untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat ketelitian Chu Xingyun, Hu Li tidak bisa menahan senyum manis dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu khawatir, semua binatang buas tidak akan mengambil inisiatif untuk menyakitiku. Melihat senyum indah Hu Li, Chu Xingyun, yang telah mengalami laut, tidak bisa tidak merasa tersesat.
Berbicara secara logis, Chu Xingyun juga berpengetahuan luas, tetapi saya tidak tahu mengapa, di hadapan senyum Huli, Chu Xingyun masih agak kesurupan, kecepatan detak jantungnya, jelas berbeda dari biasanya. Apakah terlalu lama untuk berpantang? Menghadapi perubahan tubuhnya, Chu Xingyun tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Anda tahu, Chu Xingyun sekarang adalah ranah kaisar surgawi. Benar-benar, sulit untuk mengguncang pikirannya dengan 7 emosi dan 6 keinginan. Tapi saya tidak tahu mengapa, melihat senyum indah Huli Chu Xingyun seperti anak kecil dengan kepala berbulu, hatinya bergetar dan dia tidak bisa menahan diri. Dengan lembut menjangkau dan menekan posisi jantung, secara paksa menekan emosi keras di hati, Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya pergi. Hanya saja, sebagai kaisar langit, detak jantung dapat dikendalikan, tetapi keinginan kuat di hati tidak begitu mudah ditekan. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Chu Xingyun tahu bahwa di dalam hatinya, dia sangat menyukai Huli dan bahkan memiliki keinginan untuk memilikinya. Jika itu karena pantang terlalu lama, itu agak tidak bisa dijelaskan. Selain memiliki perasaan ini untuk Huli, Chu Xingyun tidak berfluktuasi ketika bertemu wanita cantik lainnya. Belum lama ini, Chu Xingyun hanya dipisahkan dari Lilac dan Sister Dingning, dan Nangong Huayan. Sejauh menyangkut Huli, meskipun dia sangat cantik dan sangat cantik, tetapi secara umum, penampilannya mirip dengan Nangong Huayan. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik daripada siapa. Tetapi untuk Nangong Huayan, Suster Lilac, dan semua keindahan umat manusia, Chu Xingyun setenang hatinya, dan tidak akan menimbulkan gelombang sedikit pun. Tetapi ketika saya bertemu Huli ini, saya hanya merasakan senyumnya dan dia sangat menjengkelkan, sangat menghangatkan hati, saya tidak bisa menahan diri. Menekan hatinya dengan erat, Chu Xingyun hanya merasa bingung. Masuk akal bahwa ia mencintai Sui Liuxiang. 18 patung cinta es adalah bukti terbaik. Jika perasaannya terhadap Sui Liuxiang bukanlah cinta sejati, lalu, bagaimana 18 patung es cinta itu dibuat? Jika perasaannya pada Sui Liuxiang adalah cinta sejati. Tapi sekarang, dia jarang memikirkan Sui Liuxiang, bahkan jika dia memikirkannya sesekali, sepertinya itu adalah kehidupan terakhir. Segala sesuatu antara dia dan Sui Liuxiang tampaknya telah terjadi puluhan juta tahun yang lalu, dan banyak hal bahkan mulai berangsur-angsur menghilang. Apa yang terjadi, kenapa begitu? Apakah itu berarti bahwa dunia semakin tinggi dan lebih tinggi, akankah itu benar-benar menjadi semakin kejam? Dengan linglung, Huli berhenti di samping kakinya dan dengan lembut meraih saku di dadanya, dengan hati-hati mengatakan, "Kamu, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak nyaman?" Mendengar suara Huli, Chu Xingyun tertegun, menoleh, dan memandang Huli. Melihat sekeliling, tatapan menyedihkan Huli, di atas wajah berbunga-bunga, penuh perhatian dan kekhawatiran. Di antara sesaat kelembutan di hatinya, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada, ayo pergi." Melihat Chu Xingyun dengan enggan, Huli tidak bisa menahan cemberut. Mulai sekarang, Huli masih mempertahankan pesona Chu Xingyun, dan tidak pernah berencana untuk berhenti. Chu Xingyun seharusnya jatuh cinta padanya sekarang, dan jenis cinta ini bukan cinta biasa, tapi hal yang paling berharga dalam cinta sejati dunia. Justru karena cinta sejati Chu Xingyun telah diperoleh sepenuhnya sehingga Huli dapat melepaskan tangan dan kakinya dan mengendalikan 9 rumah mewah merah. Kalau tidak perlu memikat Chu Xingyun dan mengendalikan 9 pemimpin Red Mansion Soul Beast. Ini adalah tugas yang mustahil. Tentu saja, semuanya memiliki harga. Sebelum Chu Xingyun jatuh cinta padanya, cinta sejati Huli dikirim ke hati Chu Xingyun dengan hatinya yang menawan. Oleh karena itu, pada saat ini, tidak hanya Chu Xingyun sangat mencintai Huli, tetapi juga Huli sangat mencintai Chu Xingyun, satu sama lain, telah mendapatkan cinta sejati satu sama lain. Tapi, saya tidak tahu kenapa, Huli tidak terlalu senang. Bagaimanapun, Huli tahu bahwa Chu Xingyun awalnya tidak mencintainya, tetapi dia menggunakan kekuatan magis untuk memaksa Chu Xingyun jatuh cinta pada dirinya sendiri. Jika Anda bisa memilih, Huli tidak mau bergantung pada cara seperti itu untuk mendapatkan cinta sejati Chu Xingyun. Tapi Huli sangat jelas, dengan identitas dan status Chu Xingyun, jika dia tidak menggunakan metode ini, hidup ini, dia tidak akan pernah ingin mendapatkan cinta sejati Chu Xingyun. Belum lagi cinta sejati, aku takut, bahkan jika Chu Xingyun memandangnya secara berbeda, itu tidak mungkin. Sejak saat ini, Huli jarang muncul, atau bahkan pada dasarnya tidak muncul. Untuk waktu yang lama, Huli telah bersembunyi di dunia Taoyuan dan berlatih diam-diam, tetapi tidak pernah keluar. Namun, selama ini, Huli tahu semua yang dialami Chu Xingyun. Melalui hati yang mempesona Chu Xingyun melihat, mendengar, Lili ingat dengan jelas. Oleh karena itu, Huli tahu bahwa dia tidak bisa menghitung apapun berdasarkan kecantikan saja. Jika Chu Xingyun adalah seorang lecer, maka bahkan jika Anda mengubah kecantikan setiap hari, Anda pasti bisa melakukannya. Dan, saya tidak tahu mengapa, selalu ada suara di dalam hatinya yang mendesaknya untuk menggunakan sihir mantra. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton
dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.